Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bertemu dalam renungan singkat hari ini. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Puji-pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kehadirat-Mu yang kudus kami hampiri tahta-Mu. Berkati firman-Mu saat ini. Ajar kami menuruti dan mematuhi setiap perintah-perintah-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kebenaran berkat firman Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah karunia Roh Kudus, yang terambil dari kitab Yoel 2 ayat 28-29. Yoel pasal 2 ayat 28-29 berbunyi demikian. 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peran Roh Kudus yang dinubuatkan ini akan diimpartasikan kepada semua manusia, baik anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, juga kepada hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Dan Roh Kudus akan dicurahkan pada waktu itu. Hal ini meliputi seluruh umat manusia, akan memiliki peran penting dalam penuntasan karya Allah, di mana Roh Kudus menjadi penggerak utama atas pekerjaan Allah tersebut. Roh Kudus bekerja dalam persatuan yang sempurna dengan Allah Bapa Sorgawi dan Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal, dalam memenuhi beberapa peranan untuk menolong kita hidup dengan benar dan menerima berkat-berkat Injil. Dia bersaksi tentang Bapa dan Putra dan menyatakan serta mengajarkan kebenaran akan segala hal. Anda dapat menerima atau saudara dapat menerima sebuah kesaksian yang pasti mengenai Bapa Sorgawi dan Yesus Kristus, dan hanya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Komunikasinya dengan roh Anda, dengan roh saudara, membawa kepastian lebih banyak daripada komunikasi manapun yang dapat kita terima melalui indera-indera alami kita. Sewaktu kita berusaha tetap di jalan yang menuju kepada kehidupan kekal, Roh Kudus akan memperlihatkan kepada kita segala hal yang harus kamu lakukan. Dia dapat membimbing kita dalam keputusan-keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani dan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, saudara dapat menerima karunia-karunia roh untuk manfaat saudara sendiri dan manfaat mereka yang Anda kasihi dan juga yang saudara layani, termasuk di dalamnya manfaat untuk gereja-gereja Tuhan. Roh Kudus adalah penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Sebagaimana suara lembut orang tua yang penuh kasih dapat meredakan tangisan seorang anak, bisikan Roh Kudus dapat menenangkan rasa takut kita, menyingkirkan kecemasan yang mengganggu hidup kita, dan menghibur kita saat kita berduka.
Roh Kudus dapat memenuhi kita dengan harapan dan kasih yang sempurna, dan mengajar saudara untuk hal-hal tentang kedamaian mengenai kerajaannya. Melalui kuasanya kita dikuduskan jika kita bertobat, menerima tata cara baptisan dan penetapan, dan tetap setia terhadap perjanjian-perjanjian kita dengan Allah. Roh Kudus berperan menyatukan seluruh umat beriman yang berhimpun untuk mengambil bagian dalam komunitas Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Terambil dari Kisah pasal 2 ayat 16 dan 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 17 berbunyi seperti berikut. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Roh Kudus mendorong kita ke arah destinasi kita. Ini berbicara tentang kompas kehidupan kita. Ketika kita menghayati visi Allah tersebut, itu seperti sebuah gerbong yang diletakkan di atas relnya, lalu didorong oleh Roh Kudus sebagai driving power-nya. Kita hanya harus menyerahkan hidup kita kepada dorongan yang tidak tertahankan tersebut. Kita tidak bisa beralih ke rel yang lain, atau kalau tidak, kita akan merasa seperti gerbong yang berjalan di atas jalan yang berbatu-batu. Kita tidak tahu bakal sampai di mana nantinya. Hidup kita, atau alias kita pasti tersesat dalam kehidupan ini dan mungkin terhenti atau gagal, bahkan akan berjalan di tempat, dan tentu hal tersebut akan menyesatkan kita. Karena itu sesungguhnya kita tidak akan sanggup melaksanakan area ini tanpa bantuan dan dukungan Roh Kudus. Dalam kapasitas ini, Dia menegaskan bahwa tata cara imamat yang telah kita terima dan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat berkenan bagi Allah. Persetujuan ini bergantung pada kesetiaan tetap kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya peranan Roh Kudus bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan berkat itu pasti senantiasa menyertai, melindungi miliknya di dalam kuasa yang penuh dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi. Pujian dan rasa syukur kami panjatkan kepada Allah Tritunggal, yang kesatuannya itu menjadikan alam semesta secara sempurna. Syukur dan pujian kami naikkan dan kami panjatkan kepadamu, ya Bapa Sorgawi, di dalam kuasa yang terus-menerus terjadi melalui Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Kepadamulah kami menyembah dan bersujud dengan penuh hormat di dalam kasih setia dan rahmat Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah menaikkan doa syukur kami pada hari ini. Haleluya. Amin.